Masya Allah, thank you yang sudah follow. Oke, kita sapa Mus. Kasih mah dilempar. Ada dukun. Kalau ada anak kecil nggak boleh naik. Dukun sempak. Kok namanya gitu? Kristen Muslim. Dukun panggilan kedua. Dukun. Request nggak standby, jatuh kan? Siapa lagi tuh naik, ayo. Ini ambulan hotel ini. Belum ada pasien bang. Belum ada pasien bang, dibawa dulu aja. Jadi kalau bisa kita keseimbangkan ya, bahwa yang datang kepada Paulus itu apakah sesuai dengan kepercayaan Andreas bahwa itu Yesus? Mestinya kalau dia punya akal dia bisa mengujinya. Yesus sebelum pergi kan udah dijelaskan, semua sudah disampaikan. Enggak mungkin dia pergi terus menyampaikan lagi kepada Paulus, terus kemudian Paulus menulis lagi. Karena sebagian besar tulisan-tulisan Paulus itu tidak seirama atau kontra dengan ajaran Yesus. Jadi secara akal, mana mungkin Yesus itu menurunkan atau mengingatkan atau memberikan informasi kembali setelah tiada dia. Bukannya orang sudah tiada ya selesai sudah. Kembali ke penciptanya untuk bertanggung jawab. Segala firman telah aku terima, telah aku sampaikan. Mereka menerimanya. Selesai. Baiklah, aku akan pergi. Aku minta kepada Bapa. Akan datang seorang penolong sesudah aku. Siapa itu kira-kira? Nah, kalau itu Paulus, mari kita cek. Mestinya kalau Paulus yang Anda maksud, mestinya sinkron. Justru Paulus ini datang menulis, dia mengutuk malah Yesus itu. Tulisan-tulisannya kan. Bahkan tulisannya itu cenderung di area barat. Di Roma, Galatia, Efesus, di Filipi gitu loh. Malah meninggalkan tempat negaranya Yesus Mesya. Malah berbahasa Yunani pula lagi gitu loh. Ya kalau berakal, saya rasa Anda akan segera keluar dari kemelut itu. Tapi kalau mengakar, ya monggo-monggo saja. Ya itu tadi ya, kita bagaimana penjelasan Gurunda itu sangat mudah dicerna gitu loh. Tapi dia seolah-olah memperbodoh diri. Seolah-olah dia tahu, dia sadar itu. Tapi demi dogma doktrin dia memperbodoh diri. Benar kata tulisan si Paulus ya. 1 Korintus 4:10. Oten itu jadi botol karena Kristus. Itulah nyata bukti tadi. Bukan? Nah kita yang tidak di doktrin, tidak ada terdoktrin ini, kita mudah menerima penjelasan Gurunda kan. Nah dia itu menerima tapi demi harga diri, demi dogma doktrin ya, pura-pura botol. Kita sapa Jupri. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Jupri. Oh Jupri. Turunlah kau saudara. Itu ke mute itu, Alfi undang dia buka mute itu. Silakan. Jupri, ya paman. Gak ada juga suaranya. Nah, Jupri, apa kalau minta naik? Ini ada yang request ini, siapa ini? Aku padamu.
Halo bang, aku padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang, ada yang mau diajak ta'aruf? Gini bang, cuman mau sampaikan salam dari ibunda saya buat terkhusus Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ke ibunda tersayang. Salam dari kasih, Bang Zuma Bang. bilang. Ya, sama-sama bang. Semua teman-teman Alfi. Siap, amin. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Izin turun bang ya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bang ya, kalau ibu nanti bikin onde-onde, jangan lupain kita. Aduh, kaleng sarden naik. Nggak ada apa-apa. Tes drive dulu, dia mau nanya kali. Nggak apa-apa. Halo KTP, udah bosan jadi Kristen makanya naik. Selamat malam, Bang Juma, agak kereba. Iya, baik. Alhamdulillah. Makasih. Bang Juma, saya izin mau bertanya Iya. tentang surat Al-Imran ayat 50. Iya. Itu apa, kalau saya salah tolong di ini. Itu apa tentang Nabi Isa berkata kepada Nabi Muhammad atau seperti apa itu yang menghalalkan gitu Bang Juma? Terima kasih. Nabi Isa berkata kepada Nabi Muhammad. Enggak. Ya, Nabi Isa, Allah berfirman kemudian terkait dengan Nabi Isa. Jadi gini, dan sebagai Rasul, Yesus atau Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, aku datang kepada kalian dengan sebuah tanda dari Tuhan kalian, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Tuhanku. Dan aku, Isa, menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan bahkan aku diberi mukjizat, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Tuhanku. Dan aku beritahukan kepadamu, apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebesaran sebagai kebenaran Rasulku bagimu jika kamu beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kalian, wahai Bani Israel, sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu, wahai Bani Israel, takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apakah Al-Quran ini benar? Benar. Bagaimana cara mengujinya? Benarkah Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang diharamkan Allah kepada Bani Israel? Betul. Baca Ulangan 32. Bagaimana kemudian perintah yang datang kepada Bani Israel? Kuduskanlah hari Sabat. Lalu dikatakan, bunuhlah orang yang tidak melakukan Sabat. Di data nomor 14-nya di Ulangan 5. Bunuh orang yang tidak kemudian memelihara Sabat. Artinya, kalau diperintahkan kepada Bani Israel untuk mengkuduskan hari Sabat dan tidak boleh kemudian melakukan sesuatu apapun, maka tidak boleh orang Yahudi melanggar itu. Akan tetapi apa yang terjadi kepada kepada Yesus? Yesus menghalalkan melakukan aktivitas pada hari Sabat. Artinya Al-Quran tidak salah. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang untuk merubah sebagian apa yang diharamkan
menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Seperti itu, Bung. Baik, terima kasih Bang Juma, udah saya paham. Saya kira untuk Nabi Muhammad ya, oke. Tadi saya mau teruskan Bang Juma, sempat saya simak tadi di tentang yang bertempat sebelum saya tadi bersama Bang Juma. Iya. Markus 16 itu kan tentang Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Itu kalau saya baca selanjutnya ayat yang berikutnya di Markus 16 itu ada seperti nubuatan untuk Paulus yang dikatakan Yesus itu, Bang Juma. Yang mana tuh? Tentang digigit ular itu, bahwa dia tidak akan mati bagi yang percaya kan. Yesus kan berkata di ayat selanjutnya itu kan ada, sebentar ya, di Markus 16 Bang Juma. Mana tuh? Ya, gimana? Ya, itu di ayat selanjutnya kan ada Yesus sebelum terangkat ke langit kan Yesus bilang, pergilah ke seluruh, di ayat ke-15-nya, pergilah ke seluruh dunia, katakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Nah ini maksudnya, Bang Juma. Mereka akan memegang ular, di ayat 18, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah ini, kalau saya compare dengan KPR, Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6 itu kan Paulus digigit ular tapi tidak mati, Pak Ustaz. Pak Bang Juma. Iya. Jadi gini, Ya. kata Yesus kemudian bahwa nabi palsu itu akan datang melakukan banyak mukjizat, karena banyaknya mukjizat ini memungkinkan nabi palsu ini menyesatkan murid-murid Yesus. Matius 24 nomor 24. Adapun ketika Anda mengatakan bahwasanya Markus 16 nomor 16, tanda-tanda orang yang percaya Anda bawa di sana. Di sini diterangkan kemudian bahwa itu ucapan yang datang setelah Yesusnya selesai menyampaikan segala firman. Makanya Markus 16 ini diinformasikan bahwasanya dia hanya berakhir pada data nomor 15-nya. Bahkan ada yang mengatakan berakhir sampai ayat ke-8 atau nomor ke-8. Selebihnya itu adalah penambahan. Nah, sekarang kalau kita lihat Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu. Ia mulai menampakkan diri kepada Maria. Ini bukan Yesus lagi. Ini bukan Yesus. Karena Yesus kemudian tidak pernah keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Di mana data itu tertulis bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis? Silakan Anda baca Bible, perhatikan kemudian ucapan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30 atau Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Ya, karena Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberi satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti angkatan jahat diberi tanda. Apa tandanya? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Itu tanda untuk angkatan jahat itu. Nah, dari mana Bang Sua mendapatkan kesimpulan bahwa itu adalah iblis yang dilemparkan keluar? Baca Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, 15. Apa yang tertulis di sana?
Iblis ingin naik ke awan-awan, menghayal, ingin menyeterai Tuhan, ingin menyaingi Tuhan, ingin menyeimbangi Tuhan, ingin setara dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di data nomor 15-nya? Sebaliknya, justru si iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati, yaitu alam kubur. Kenapa Yesus mengambil tanda angkatan jahat bangkit pada hari ketiga? Kenapa? Karena hanya orang yang percaya kepada kebangkitan setelah kematian terjadi pada hari ketiga, itu hanyalah orang yang jahat. Coba Markus 16, nomor 16, nomor 17. Kalau dikatakan bahwa itu sepadan dengan apa yang Anda katakan, ular tidak berfaedah kepada ular ini bisa ular ini kemudian tidak berimbas kepada Paulus. Ya, kebetulan saja Markus 16 itu catatan muridnya. Sekarang jangan pegang ular deh, minum racun dan bahasa roh, bahasa asing. Coba, Anda percaya kepada Paulus, Paulus dipatok ular tidak mati, dan Anda percaya kepada Paulus, berarti sejatinya Anda juga memiliki tanda-tanda itu. Coba, saya mau lihat, di mana orang Kristen dipatok ular kobra tidak mati? Di mana orang Kristen minum racun tidak mati? Ayo buktikan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, tidak nyambung ke sana, Bung. Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu akan banyak melakukan mukjizat. Paulus mau makan ular berbisa, mau minum racun dia tidak mati, bukan berarti dia memenuhi persyaratan. Justru kalau Paulus ini memiliki semakin banyak mukjizat, semakin terindikasi Yesus palsu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Alfi boleh buka boleh, sedikit nggak Bang Al-KTP? Silakan. Mengenai Markus 16-18 tadi Bang. Izin Bang ya. Siap. Ini yang setelah Alfi amati. Kan di sini kita baca, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Di sini kan mereka memegang ular. Betul Bang Al-KTP? Betul Bang. Iya, betul. Nah, ular setelah Alfi amati, ular itu datangnya dari kata Ophes. Ophes, Arosin, Kan, Tanas, Simon dan seterusnya. Ophes di sini ya. Nah, sementara kalau kita lihat apa yang dialami oleh Paulus di Kisah Para Pewarta 28, kita lihat di ayat yang keempat ya, nomor keempatnya. Ketika orang-orang itu melihat ular, di sini kan katanya ular nih. Ya. Cuman Ophes tadi nggak ada Bang. Ophes itu tadi nggak ada. Yang ada itu Totherion. Totherion ini bukan snake atau ular Bang, tapi dia itu binatang buas. Kalau kita lihat di KJV-nya itu dia beast Bang, bukan snake. Jadi pada saat itu Paulus itu dia itu terpaut di tangannya itu binatang buas Bang, bukan ular. Kalau kita lihat pun di dalam versi-versi lainnya pada terjemahan bahasa Indonesia, misalnya pada versi BMK, atau kita lihat pada terjemahan TSI. Mana di sini ya? Tadi ya. Dia tuh gak ular abangku, tapi bis, tahu nggak sih bis gitu? Binatang buas. Iya tahu. Ya sejenis ular lah Bang. Jadi nggak harus ular juga abangku, karena kalau kita tinjau pun dari bahasa aslinya di Markus tadi kan menggunakan kata Ophes. Sementara yang terpaut di tangan Paulus ini Therion, bukan Ophes. Beda Bang, beda jenis hewannya Bang. Binatang buas belum tentu ular, betul. Binatang buas belum tentu ular. Jangan-jangan kecoa yang terpegang Paulus itu. Kita kan nggak tahu. Ya sekian dari Alfi. Makasih Bang. Siap, makasih. Oke, makasih Bang Juma. Bang Iya. Alfi. Sama-sama. Ya. Ya Bang Go. Ini saya mau. Oke, ya, benar Bang Juma.
Ini saya mau tanya surat 6 Bang Juma ya, tentang surat 6 ayat 146 yang menjelaskan tentang larangan bagi orang Yahudi terhadap beberapa jenis hewan yang hewan lemak yang hewan tertentu. Kan ayat ini kan seperti mengharamkan segala hewan gitu, termasuk unta. Unta apa diharamkan apa gimana Bang Juma? Kalau bagi Bani Israel itu, bagi Bani Israel itu mereka diharamkan. Bagi Bani Israel kan itu ujian bagi mereka. Iya. Oke, kalau begitu Bang Juma, Iya. kan Bang Juma sering mengatakan bahwa memang ada juga benar yang Bang Juma katakan di Injil bahwa Yesus itu memang diutus sama yang di Al-Quran juga ya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel kan, Iya. untuk domba-domba yang tersesat. Nah, pertanyaan saya di Matius berapa tentang seorang ibu yang dari Kanaan itu yang anaknya disembuhkan, yang dulu Bang Juma sering bacakan itu. Matius 15. Iya. Itu kan dia di luar Bani Israel kan, Bang Juma. Tapi karena imannya besar, dia disembuhkan. Berarti tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang seperti kami ini di luar Bani Israel. Jadi Yesus itu berarti datang bukan hanya untuk Bani Israel berarti Bang Juma. Karena terbukti bahwa dia mau menyembuhkan juga walaupun perempuan Kanaan itu kan bukan orang Israel gitu. Saudara tahu nggak kejadian itu, wanita Kanaan itu mau ngapain? Mau jadi pengikut kah atau menjadi pasien? Dia hanya memohon untuk disembuhkan anaknya. Nah itu ajanya. Andai saja Yesus ada sekarang ini dan Anda ke Yerusalem ketemu dia, minta kemudian misalnya Anda kena penyakit, minta penyakit Anda disembuhkan, boleh jadi disembuhkan oleh dia. Tetapi terkait kemesiasannya dia, diutusnya dia sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel saja. Kalau untuk mengobati ya bisa aja Anda diobati sama dia, nggak apa-apa. Tapi ingat, Yesus mengaminkan kalau wanita itu adalah anjing. Yesus mengaminkan itu. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Coba. Berarti iman ibu ini yang mengatakan dirinya anjing, itu iman yang benar. Kepercayaan yang benar. Bahwa di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus disebut anjing. Itu kata Yesus. Andai saja wanita ini berkata, benar Tuhan, tapi bukankah domba makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Lantas Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Berarti Yesus mengaminkan kalau ibu itu domba. Sayangnya tidak. Ibu itu mengatakan, betul Tuhan, bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu. Dengan kata lain, Yesus mengaminkan wanita itu adalah anjing. Silakan. Baik, makasih Bang Juma ya. Sudah saya paham. Saya mau tanya Bang Juma, ini kan di Yeremia 25 nih. Yeremia 9 ayat 25. Iya. Di sini saya bingung ya, saya baca nih. Bentar. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Iya, dibaca nomor selanjutnya. Ini firman Tuhan ya, ya. Dibaca ayat setelahnya, Bang. Yang dimaksud di situ orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon. Nggak ada orang Arab di sana. Tapi ada Bang Juma orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Iya. Dikatakan memang seperti itu. Orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat. Nah, padang gurun Arab itu kan orang bersunat, Bang. Pertanyaan selanjutnya.
Bang Juma, saya minta tolong dijelaskan Bang Juma. Iya. Ini saya kan bingung ini. Di Mazmur 91 itu nubuatan tentang malaikat akan menatang itu kan sesuai dengan apa di Injil kan, di mana Yesus dijumpai iblis. Betul. Matius 4. Itu, ya. Itu kalau saya baca selanjutnya sampai satu perikop itu Yesus diselamatkan ya maksudnya ya. Iya, betul. Dan Panjang umur. dipermuliakan. Yes. Itu maksudnya apakah dia tidak celaka seperti yang kami imani? Iya, tidak lah Bang. Kan jelas tidak di situ. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tuh. Jelas itu. Berarti Yesus tidak akan kena malapetaka. Berarti bukan dia yang kena malapetaka, maut di atas salib. Coba baca nomor 10-nya. Bahkan dikatakan di nomor 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik ini? Baca Amsal 17 nomor 23. Pemakan suap adalah orang fasik. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti dengan kata lain, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap Yudas. Kan Yesus berkata, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur harus terjadi, harus digenapi. Itu kata Yesus. Coba Anda baca di situ. Artinya ketika dia mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam kitab Mazmur, ketika orang-orang ingin membahayakan Yesus, maka Tuhan akan datang mengutus malaikatnya, mengangkat dia kemudian terangkat ke langit agar kakinya tidak terantuk, atau kakinya tidak kena masalah, atau dirinya atau tubuhnya tidak kemudian kena celaka. Itu dalil. Itu petunjuk bagi orang yang berajar, orang yang berakal. Makanya kami umat Islam ini memuliakan Yesus dan berusaha siang malam untuk berjuang bagaimana Yesus ini tetap tidak tersentuh ajaran-ajaran paganisme. Seperti itu, saudara. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Jelas. Sama-sama. Saya mau tanya Bang Juma tentang Bang Juma percaya apa Nabi Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai dari Tuhan? Saya percaya itu. Yes. Di Keluaran 31 ayat 17. Itu sebentar saya bacakan Bang Juma ya. Keluaran 17. Keluaran 31 ayat 17. Iya. Nanti 14-nya itu hari Sabat kan? Terkait hari Sabat harus dikuduskan itu. Keluaran ya? Betul. Keluaran 18 ya. Sorry. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai 2 loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Bang Juma, oleh jari Allah. Nah, ini kalau saya compare dengan Yohanes 8 ayat 3 Bang Juma. Waktu orang Farisi dan ahli Taurat membawa perempuan yang sedang berzina kepada Yesus. Sebentar ya. Yohanes 8 ayat 3 sampai Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ya Bang Juma ya? Iya. Kemudian mereka berkata tuh di ayat kelima tuh, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan ini untuk mencobainya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus membungkuk dan lalu menulis dengan jarinya, Bang Juma. Jadi ini dengan jarinya di tanah, sama seperti Musa tadi menerima 2 loh batu itu dengan ditulis dengan jari Allah. Nah di sini waktu mereka memaksa Yesus itu Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan lalu
berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Lalu mereka pun pergi satu persatu. Gitu Bang Juma. Iya, terus Apakah, yang Anda pertanyakan apa? Ya, saya kalau ini kan semacam kalau jari kan tentang hukum Taurat. Seolah-olah Yesus itu mengatakan bahwa dialah yang membuat hukum Taurat itu seperti itu, Bang. Karena dia membungkuk dan menulis dengan jari di tanah. Sama seperti di Daniel 5 ayat 5 juga ada jari-jari yang menulis di dinding itu, yang menampakkan diri kepada raja itu, yang jari yang menulis di dinding, lalu mereka tidak dapat menerjemahkan tulisan itu, Bang. Apakah ini ada sangkut pautnya gitu, maksudnya ada kompernya dengan? Jadi sebenarnya begini, Bung. Apakah dia Tuhan itu sendiri, Yesus ini, atau bagaimana, Bang? Oh jelas bukan. Kalau cuman karena menulis, Pak Bom juga menulis. Jadi gini. Jadi gini, saudara. Ketika berbicara mengenai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa melihat penglihatan langsung tentang Allah, tentang Tuhan. Penglihatan langsung. Ada beberapa saat kemudian Nabi Musa menerima pernyataan Allah melalui penglihatan Nabi Musa. Sama seperti di Al-Quran juga demikian adanya. Tetapi terkait hal tersebut, Tuhan menggunakan malaikat untuk sebagai pernyataan-pernyataan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Melalui wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikatnya. Makanya di dalam Al-Quran dituliskan wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lau-lau Taurat atau lau batu segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kemudian aku berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaum berpegang teguh kepadanya sebaik-baiknya, yaitu hukum Taurat. Nah, kenapa Allah menggunakan kata kami di situ? Kami tuliskan untuk Musa. Karena Tuhan kemudian ingin memperlihatkan keagungannya, bahwa dia memerintahkan kemudian makhluknya untuk datang kepada Musa, menyampaikan firman. Melalui perantaraan makhluk, Tuhan menyatakan diri kepada mereka, kepada Nabi Musa. Coba Anda lihat kebenaran apa yang saya katakan ini di dalam Kisah Para Rasul 7. Di situ jelas bahwa di data nomor 35-nya dikatakan begini. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepada Musa di Semak Duri. Musa ini yang telah diutus Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri. Malaikat yang telah menampakkan diri. Nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Berarti malaikat. Sesuai dengan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Tidak pantas Allah berbicara langsung kepada manusia, melainkan melalui perantaraan malaikat. Nabi Musa mengalami hal tersebut. Coba Anda baca Kisah Para Rasul nomor 38, 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Berarti yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai itu malaikat. Firman Allah datang kepada Nabi Musa melalui perantaraan malaikat. Itu jelas itu. Jadi kalau Yesus kemudian menulis, Anda ingin menyetarakan, berarti Yesus setara dengan malaikat. Nggak nyambung lagi dia ke sana tuh. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 8, tidak mungkin Yesus itu Anda bisa setarakan dengan Tuhan. Kenapa? Karena data nomor 15-nya dikatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Berarti
Yesus bersama dengan siapa? Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa juga yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua saksi. Makanya tadi perempuan ini tidak dihakimi. Kenapa? Karena tidak ada saksi. Siapa saksinya? Mana laki-lakinya? Hanya tuduhan bersinah kepada wanita. Laki-lakinya mana? Tidak mungkin wanita ini bersinah sendiri. Pasti ada laki-laki yang menemaninya bersinah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bukan hakim pada saat itu. Dia bukan hakim mahkamah agama yang harus memutuskan dan menghukum orang yang melanggar Taurat. Yesus bukan hakim. Yesus bukan imam kepala. Orang-orang ini salah, datang menguji Yesus. Apa kata Yesus? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan ini. Artinya apa? Yesus pun memiliki dosa. Kenapa? Karena dia tidak melempar. Iya Bang. Iya, silakan. Ya berarti ini benar yang kata Bang Juma itu, saya tambahkan sedikit. Di Ulangan 22, betul saya pernah baca Bang Juma. Dia Ulangan 22 ayat 22 itu, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seseorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya. Berarti dua-duanya harus pasangan. Dua-duanya, jangan cuma satu orang aja. Iya, oke. Terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Sesuai ya. Oke. Berikutnya Bang Juma. Siap. Yang membuat saya yakin bahwa Yesus disalib dan membuat saya sangat sangat menyentuh hati saya, di mana di Matius 5 ayat 44 Yesus berfirman, sebentar dulu. Matius 5:44, bacakan ya. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu kamu. Kemudian ini sesuai dengan di Lukas 23 ayat 34 Bang Juma. Kita buka Lukas 23 ayat 34. Lalu Pilatus, bukan? Bukan, sorry, maaf saya salah. Bang Juma. Lukas 23 34. Maaf. Lukas 23. Silakan. Ya, ini yang membuat saya ini. Sewaktu disalib, Yesus itu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berarti dia konsisten dan dia mencontohkan apa yang dia firmankan, dia lakukan. Seperti yang dia sabdakan kepada murid-muridnya sewaktu mereka memanggil dia, "Guru, ibu dan saudara-saudaramu mencarimu." Lalu ia berkata, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya dalam hati dan melakukannya." Berarti sesungguhnya apa yang dikatakan itu dia buktikan gitu disalib. Berarti ajaran kasihnya dia nyatakan benar. Waktu disalib itu dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak mungkin kalau ini bukan Yesus yang disalib begitu Bang Juma. Tolong penjelasan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Asy-Syura ayat 40 sampai 43 terkait dengan pengajaran bagaimana orang mengasihi. Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'us sayyi'at sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Wa jazaa'u sayyi'a sayyi'a mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.
Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahala dari Allah untuknya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah. Pak Juma, surat berapa Pak Juma tadi? Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Surat keberapa maksudnya? Maaf Pak Juma. Surat keberapa itu ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Bentar Bang Alfi cek Bang. Asy-Syu'ara itu surah yang ke 26. Asy-Syu'ara ayat ke-26, 26, ayat ke-40. 40. Wa jazaa'u sayyi'ah mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat 43 mengatakan apa? Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin aswil umur. Gitu ya. Coba dibaca di situ deh. Iya. Benar nggak itu? Izin Bang Da, koreksi. Ya, silakan. Itu surah yang ke-42, surah Asy-Syu'ara bukan Syu'ara. Asy-Syu'ara. Oh iya, sorry. Ya, Sorry. surah yang ke-42 Bang, Al-KTP ayat 40 Bang. Iya. Ya itu makanya Iya. saya bingung saya baca yang ya. Asy-Syu'ara ya. Sorry. Asy-Syu'ara. Sorry, Asy-Syu'ara. Ya, sorry, Asy-Syu'ara. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini di Islam. Kalau tadi saudara berkata, Lukas 24, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka ini bukti Yesus bukan Tuhan. Ini bukti salib ini bukan karya penebusan dosa. Karena Yesus masih meminta kepada Tuhan untuk mengampuni mereka yang telah berbuat membunuh dirinya. Bukankah konsep Kristen salib itu rencana Tuhan? Berarti kalau Tuhan yang merencanakan penyaliban, seluruh yang terkait, yang terlibat, yang bersinggungan terjadinya penyaliban sehingga eksekusi itu terjadi, maka mereka semuanya adalah pahlawan sebagai orang yang bekerja menurut firman Tuhan. Faktanya, ternyata Yesus berdoa supaya mereka diselamatkan, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda membawa Matius 5, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini teori. Ini teori, Bang. Teori yang dimasukkan oleh orang-orang Katolik, orang-orang Roma, ketika mereka mendoktrin jajahan-jajahan mereka, supaya ketika orang-orang gereja dari Katolik turun ke lapangan, mereka semua harus tunduk kepada gereja. Mereka semua harus tunduk kepada aturan-aturan gereja, mengatasnamakan Yesus. Ketika dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, mereka penganut ajaran Katolik menginginkan semua bangsa yang ada di bawah tekanannya itu kemudian mengasihi kerajaan pada saat itu, mengasihi Katolik pada saat itu, mengasihi kemudian orang-orang yang hidup, bahkan diminta untuk berdoa. Apakah Kristen bisa melakukan ini? Tidak. Justru Kristen melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha. Bang Suma dituduh melakukan kemudian kejahatan. Apakah dimaafkan? Tidak. Justru dilaporkan di polisi. Yang mereka praktekkan itu adalah ajaran Islam malah. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Karena Bang Suma dianggap jahat, maka dia harus diberi balasan yang setimpal. Laporkan ke polisi. Tetapi kata Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Si dosman melihat si logika melakukan kejahatan, menginjak Bible. Apa yang dilakukan oleh si dosman? Memaafkan. Lantas memberikan si logika uang 500.000 cepet.
berbuat baik, dia mempraktikkan Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Lebih hebat di Islam karena ini terimplementasi dengan apa? Dengan praktek. Sedangkan di Kristen mana ada? Sekarang kalau kita lihat Kristen yang tertua, tua mana Kristen Belanda dengan Kristen Indonesia? Lebih tua Kristen Belanda. Kalau ini dipraktekkan, tidak ada penjajahan Belanda ke Indonesia. Karena pribumi bukan musuhnya. Pribumi bukan musuh Belanda. Tapi apa yang terjadi? Jangankan musuh, yang bukan musuhnya aja dihabisin. Jadi ini tidak bisa dipraktekkan oleh orang-orang Kristen. Ini hanya obat kuping. Yang konon ceritanya ucapan Yesus. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah percaya kalau apa yang tertulis di dalam Bible itu benar-benar murni ucapan Yesus. Tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada edit-editan, tanpa ada pesanan dari penguasa Romawi pada saat itu. Sampai hari ini. Begitu juga penguasa lembaga Bible Indonesia, ketika mereka kemudian ingin merevisi, mengoreksi isi kitab mereka sendiri, tentu itu ada pesanan-pesanan tertentu dari sekutu-sekutu gereja. Saya kira begitu, saudara. Jadi Yesus nggak bisa lolos. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Saya jelas itu saya paham. Oke, saya pertanyaan selanjutnya Bang Juma. Saya kan baca surat Sirah Nabawi ini, Ya. tentang pamannya, bukan Sirah Nabawi tentang Nabi Muhammad, Bang Juma. Iya, iya. Ini saya mau tanya Bang Juma, ada pertanyaan, saya timbul pertanyaan tentang pamannya Nabi yaitu Abu Lahab. Iya. Itu paman kandungnya, mengapa ia membenci dan menghalang-halangi ajaran Nabi Muhammad tentang tauhid gitu. Iya, dan baik. Kemudian pamannya yang satu lagi, Abu Thalib, kenapa dia mendukung Nabi Muhammad, membela karena darah dagingnya. Namun mengapa Abu Thalib ini tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad yaitu tentang tauhid gitu. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Ketika berbicara mengenai Abu Lahab, kita lihat Al-Quranul Karim surah Al-Lahab. Orang yang berakal sehat ketika sampai kepada surat ini, maka kebanyakan mereka akan mu'alaf. Kenapa? Karena Al-Quran surah Al-Lahab itu diwahyukan oleh Allah pada saat pamannya masih hidup, yaitu Abu Lahab. Al-Quran mengatakan, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ini surat yang diwahyukan Abu Lahab masih ada, bahkan mendengarkan surah ini. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya yang membawa kayu bakar, yang senantiasa bekerja melampiaskan kemudian iri cemburunya kepada Nabi Muhammad dengan menyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di situ dikatakan Abu Lahab kelak akan masuk ke dalam neraka. Abu Lahab tahu itu. Kenapa Abu Lahab tidak membatalkan itu? Kenapa Abu Lahab betul-betul mati dalam keadaan kafir? Padahal kalau dia ingin membatalkan kenabian kenabian ponaannya, cukup dia beriman kepadanya atau berpura-pura beriman kepadanya. Maka dia akan memperlihatkan kepada khalayak banyak bahwa Nabi Muhammad dengan wahyu yang diterimanya mengatakan Abu Lahab ini penghuni neraka. Itu keliru besar. Kenapa? Abu Lahab adalah orang yang paling depan berdiri ketika ada perang. Abu Lahab adalah orang yang pertama kali kemudian menentang orang-orang yang menentang ponaannya. Abu Lahab adalah orang yang kemudian membela agama Nabi Muhammad. Abu Lahab adalah orang yang paling rajin puasa, paling rajin bersedekah, paling rajin kemudian berzakat. Itu kalau Abu Lahab ingin membatalkan kenabian ponaannya.
Tapi faktanya, Al-Quran menggariskan, maka itu yang harus terjadi. Bukti kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran ini hanya mengada-ngada, Nabi Muhammad hanya mengada-ngada saja, maka Abu Lahab bisa saja berpura-pura tampil sebagai orang benar, supaya orang yang ada di sekitarnya menolak Al-Quran. Hei Muhammad, hei Nabi Muhammad, astagfirullahaladzim, wahai Nabi Muhammad, kamu berdusta. Kau katakan pamanmu Abu Lahab itu penghuni neraka. Padahal setiap hari beliau berzakat, beliau puasa, beliau kemudian membantu engkau dalam perang. Dia memfasilitasi dakwamu. Mana dia? Dia bukan orang munafik, dia orang suci, dia orang ahli ibadah. Kenapa kau katakan dia orang neraka? Ah, saya tidak percaya kepada Al-Quranmu, wahai Nabi Muhammad. Aku menolak kenabianmu. Andai saja Al-Quran itu tidak benar. Tapi faktanya, Abu Lahab masih ada di tengah-tengah Nabi Muhammad. Al-Quran sudah datang menandakan bahwa Abu Lahab tidak akan menjadi pengikutmu sampai ia mati. Itu terjadi. Itu benar adanya. Seperti itu, saudara. Silakan. Baik, terima kasih Bang Umar. Sama-sama. Oke, pertanyaan. Saya terus bertanya. Mungkin Bang Juma ada mau bertanya sedikit, Bang Juma? Nanti dikira saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya. Oke, saya mau nanya Bang Juma. Iya. Tentang di An-Nisa 157, surat An-Nisa. Ini kalau di Alkitab, di Injil kan jelas kenapa Yesus disalib. Karena pertama ada dia mensejajarkan diri dengan Tuhan, atau dia menghujat Allah gitu, kata orang Yahudi kepadanya. Kemudian dia melanggar hukum Taurat dan lain sebagainya. Tapi di An-Nisa 157 saya tidak menemukan apa yang membuat Nabi Isa dikejar dan ingin dibunuh oleh orang Yahudi gitu. Tapi dia langsung diangkat ke langit gitu. Nah, itu. Terima kasih Bang Juma. Baik. Alasannya apa gitu orang Yahudi mengejar Nabi Isa untuk ditangkap gitu ya. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu adalah orang yang memiliki penyakit hati, sehingga orang-orang yang beriman berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel menolak beliau. Bani Israel menolak kenabiannya. Bani Israel tidak percaya kemudian kepada kerasulannya. Mereka menolak, mereka mengingkari. Bahkan pengingkaran-pengingkaran yang mereka lakukan itu dia nyatakan, dia lampiaskan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak percaya kepada kenabiannya. Mereka tidak percaya kemudian ketika ia datang membawa beberapa mujizat di tengah-tengah mereka. Mereka malah membantah, malah mengatakan itu adalah sihir. Jadi kenapa kemudian Nabi Isa ini mereka ingin bunuh? Karena mereka melihat Nabi Isa ini bukan orang yang kita tunggu-tunggu. Buktinya dia tidak mampu kemudian memperjuangkan kita selayaknya Gedeon, selayaknya Daud, selayaknya Salomo, selayaknya Nabi Musa. Dia hanya datang ngobatin orang. Kita nggak butuh ini. Yang kita butuhkan adalah pahlawan yang mengusir penjajah Roma. Faktanya kagak. Dia hanya sibuk bermukjizat yang tak ada tujuan pangkalnya untuk mengusir penjajah. Itu makanya. Sehingga Al-Quran mengatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa alaihissalam melihat pengingkaran-pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap dirinya, Nabi Isa memberikan sayembara, wahai Bani Israel, siapa di antara kalian akan menolong aku untuk menegakkan ajaranku ini? Di antara mereka kemudian ada yang tampil berkata, nahnu ansarullah, kami
akan tampil sebagai penolongmu wahai Nabi Isa alaihi salam. Kami beriman kepada Allah yang mengutusmu, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang berserah diri. Lalu kata mereka, Rabbana amanna bima ansalta wattaba'ana rasul faktubna ma'as syahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Karena itu tetapkanlah kami bersama dengan golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar. Mereka membuat tipu daya. Ketika Nabi Isa alaihissalam melakukan mukjizat-mukjizat, mengajak kemudian pasukan-pasukannya, murid-muridnya untuk menegakkan kemudian tali agama Allah di tengah-tengah Bani Israel. Orang-orang Israel, orang-orang ahli kitab tidak senang dengan kejadian itu. Maka mereka kemudian sepakat untuk membunuh. Mereka membuat makar. Apa yang terjadi? Allah membalas tipuan mereka. Allah membalas tipuan mereka. Lalu Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dulu aku pernah berkata kepada Nabiku Isa alaihissalam, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir Yahudi, Nasrani sepakat ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, dikarenakan Nabi Isa tidak berkesesuaian dengan apa yang mereka inginkan. Nabi Isa justru membahayakan bagi mereka, terancam bagi mereka, ancaman bagi mereka, karena Nabi Isa ini melakukan mujizat-mujizat, semakin mendatangkan banyak penolong terhadap dirinya, terhadap ajarannya. Maka orang Yahudi mengatakan bahaya kalau dibiarkan ini. Maka mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan tipu daya tersebut. Maka Allah menyelamatkan Nabi Isa. Itu ungkapan saudara tadi. Ketika Anda mengatakan Nabi Isa Yesus ingin dibunuh karena menyamakan Allah, menyetarakan dirinya dengan Allah, itu keliru. Itu kesaksian palsu, Bang. Agar Anda tahu kenapa Yesus itu ingin dibunuh, baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Itulah alasannya kenapa Yesus ingin dibunuh, berkesesuaian dengan Al-Qur'anul Karim. Adapun karena dosa waris, karena menggenapi nubuat, karena apa segala macam tetek bengeknya, itu adalah tanggapan orang-orang Kristen yang menginginkan keselamatan, dosa-dosanya itu dihapuskan, mimpi-mimpinya. Mereka bermimpi berhayal, dosa maksiat hilang dengan percaya kepada salib. Padahal tidak begitu. Yesusnya disalib itu latar belakangnya karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Baca Yohanes 11 mulai dari nomor 45 sampai nomor 57. Di situ Anda akan tamat membaca bahwa ternyata latar belakang Yesus ingin dibunuh bukan karena dosa waris, bukan karena nubuat, bukan karena rencana Tuhan, tetapi karena akal bulusnya orang Yahudi yang tidak mau bangsanya dirampas oleh Roma, maka dia harus membunuh Yesus. Karena Yesus merupakan ancaman bagi Yahudi atau Israel atau tanah Palestina pada saat itu. Silakan Anda baca, Bang. Ya, sudah saya baca, Bang. Terima kasih. Saya sudah pahamnya. Siap. Oke, yang berikutnya, Bang Juma. Silakan. Saya baca di surat Maryam nomor ayat 71. Iya. Di situ saya minta penjelasan dari Bang Juma tentang apakah Muslim harus ke neraka dulu sesuai dengan ketetapan atau bagaimana maksudnya, Bang Juma? Soalnya. Baik. Oh iya, baik. Ya. Jadi ketika kita berbicara Al-Quran surah Maryam ayat 71, di situ ada kata Rob, bukan kata ilah, tapi Rob. Berarti Anda wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Ini yang dimaksud di sini seluruh manusia, bukan hanya Islam. Yesus seluruh manusia. Tolong dipahami sekali lagi.
Yang dimaksud di sini adalah seluruh manusia. Bukan cuma satu golongan. Seluruh manusia. Izin Bang Juma, yang mana yang kata seluruhnya Bang Juma maksudnya? Kata Rabb itu iya. Bentar ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu. Tuhan di sini adalah pencipta langit dan bumi. Berarti berbicara mengenai seluruh manusia. Untuk kemudian Anda jauh lebih paham, untuk jauh memahami data ini, silakan Anda lihat di Al-Quran surah An-Nasiyat. Mulai dari ayat 45. 43. Surat keberapa? Izin Bang Juma. An-Nasiyat ayat surah ke-79. Surat 79. Surat 79. Iya, saya bacakan. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika